Selamat datang di New Identity Church Indonesia, tempat di mana iman dan komunitas menjadi satu. Di sini kami percaya akan kasih, kebersamaan, dan menerima satu sama lain dengan apa adanya. Mari kita siapkan setiap hati untuk memuji, menyembah, belajar, dan bertumbuh dalam iman kepada Yesus Kristus. Tidak peduli siapa Anda atau dari mana Anda berasal, selalu ada tempat bagi Anda di sini. Bersama kita rasakan kehangatan berkomunitas dan kegembiraan menyembah Tuhan Allah kita. Sampai jumpa di New Identity Church. Mari kita siapkan hati kita mau berdoa sama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini, terima kasih buat kesempatan dan waktu yang Tuhan percayakan bagi kami. Kami tetap diizinkan memuji, memuliakan nama-Mu. Kami naikkan syukur buat semuanya ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biar pujian kami, apa yang kami lakukan semua untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Ini kami hanya bagi-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang siap puji Tuhan katakan amin. Bisa berikan kemuliaan buat Tuhan yang paling baik. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita mau puji Tuhan. Yes. Kita mau kecap, melihat kebaikannya Tuhan atas hidup kita. Kita mau ungkapkan itu. Sama-sama nyanyikan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati setia Tuhan. Sekali lagi katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Katakan syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Katakan kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang nyanyikan Bapak Ibu. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihi kami. Allah yang memeliharaku. Kami naikkan syukur. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku. Allah yang memeliharaku. Lagi katakan syukur bagimu Tuhan.
lagi buat Tuhan kita yang baik. Haleluya. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan lebih lagi. Yes. Kita mau nyanyikan pujian ini dengan penuh kebanggaan. Kalau Tuhan kita besar, kalau Tuhan kita maha kuasa. Nyanyikan Bapak Ibu, katakan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dengan bangga katakan. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Nyanyikan. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Siapa luar biasa? Dia luar biasa, Amin. perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Hanya Kau Yesus Tuhan. Haleluya. Lagi katakan dengan bangga, nyanyikan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Yes, dengan penuh percaya keyakinan kita. Takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Sama-sama nyanyikan. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa. Biasa, perkasa mulia. Yesus Raja di atas segala nama. Serukan namanya. Amin. Yesus, Yesus. Saya namamu Yesus. Luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Di atas segalanya. Haleluya. Kami percaya Tuhan, nama Yesus yang kami sembah di atas segalanya. Haleluya. Mari Bapak Ibu, nyanyikan sama katakan. Namanya Yesus Tuhan Raja. Nyanyikan saudara. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Kau sungguh luar biasa. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Lebih lagi nyanyikan. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, perkasa mulia. Siapa? Nama di atas segala nama. Katakan namanya. Yesus nama di atas segala nama. Sekali lagi, sebut nama itu. Yesus nama di atas segala nama. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita yang begitu luar biasa. Katakan haleluya. Oh Yesus, Yesus. Haleluya. Hanya namamu Tuhan di atas segala nama. Berikan sorak-sorai paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Yes Tuhan. Namamu Yesus. Di atas segalanya. Biar kita hanya mengejar Tuhan.
wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Oh Tuhan, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Ya Tuhan Yesus, sama-sama katakan dekat padamu Tuhan. Dekat padamu Tuhan, Itu rindu ya Tuhan Yesus. setiap kataku, Kau pun menunggu. Tak kusangka Ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Tuhan Yesus, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Ungkapkan itu sama Tuhan, nyanyikan. memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar Hadir-Mu dalam hidupku. Ini sembah kami Tuhan. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Na 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 na. Saya undang jemaat bangkit berdiri, sembah Tuhan, lantunkan penyembahan itu sama Tuhan. Berikan buat Tuhan yang terbaik, terus nyanyikan. Oh. Na 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 na. Lagi sembah. Lagi, sekali lagi sembah Dia, lantunkan. Angkat tangan kita, ungkapkan sama Tuhan. Hanya bagimu. Katakan
mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Biar kami mengejar hadir-Mu dalam hidup. sekali lagi. Rindu kami katakan mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. menyembah-Mu selalu, memuji sampai selamanya. Hanya Engkau Yesus Tuhan, hanya Engkau Yesus yang jadi pusat penyembahan kami Tuhan. Memandang wajah-Mu, menyembah-Mu selalu, mengikuti-Mu sampai selamanya. Yesus Tuhan, haleluya, haleluya. Biar hanya Kau Tuhan, Yesus yang jadi pusat penyembahan kami. Biar hanya Kau Yesus jadi yang terutama dari semuanya ini. Hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus. Haleluya. Sembahnya bagi-Mu Yesus, Yesus, hanya bagi-Mu. Kau yang terutama, Kau yang pertama Tuhan, Kau segala-galanya. Hanya Engkau Yesus, 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 Yesus Tuhan. Haleluya. Kami sembah. Haleluya. Yesus Tuhan, panggil namanya. Oh, Yesus, Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Sembah Dia, panggil namanya Yesus, Yesus. Terus panggil nama Jesus, Jesus, Jesus. Terus panggil nama Jesus. Terus sebutkan namanya dan sebutkan ada kerinduan. Jesus, Jesus. Lagi panggil Dia. Jesus, Jesus. Lebih lagi panggil namanya. Jesus. Angkat tanganmu, rindukan Dia. Panggil nama Jesus. Jesus.
Roh hidup. Kami bawa hati kami ya Tuhan. Kami bawa Tuhan pujian kami kepadamu ya Tuhan Yesus. Kami naikkan syukur kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu yang kami rasakan, buat kasih-Mu Tuhan yang mengalir melingkupi setiap kami di tempat ini ya Tuhan Yesus. Karena Engkau-lah Bapa yang bertata di atas segala pujian dan penyembahan kami ya Tuhan Yesus. Kami percaya saat hati kami menyatu dengan hati-Mu Tuhan, banyak perkara ajaib yang Kau buat dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Yang terluka Kau balut dan Kau pulihkan ya Bapa. Yang terikat Kau bebaskan. Yang beban berat Kau berikan kelegaan. Yang lemah Kau kuatkan. Yang sakit hatinya, sakit jiwa dan sakit tubuhnya, di dalam nama Yesus kesembuhan terjadi atas setiap mereka ya Tuhan. Dan mereka yang berputus asa Kau berikan jalan keluar dan pertolongan-Mu Tuhan. Karena kami tahu Engkau-lah Bapa kami dan penolong kami yang setia ya Tuhan. Firman-Mu berkata di dalam Filipi 4 ayat 6-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Saat ini kita mau mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Bersyukur bagi seorang ibu yang September lalu rindu didoakan supaya anaknya bisa berdagang lagi karena kantin tempat berdagang direnovasi. Dan puji nama Tuhan, awal November ini anaknya sudah aktif kembali berjualan dan dia bisa kembali menghidupi dan mencukupi semua kebutuhan keluarganya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya Tuhan, hanya Engkau-lah Bapa yang menjawab setiap doa anak-anak-Mu seturut dengan waktu-Mu ya Bapa. Walau kadang dalam masa penantian doa Tuhan, kami kadang merasa buntu, kami kadang merasa bimbang, kami merasa khawatir. Tapi saat ini Tuhan, kami menyadari betapa Engkau Bapa yang berdaulat atas kehidupan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Engkau yang berkuasa untuk melakukan apapun, untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus. Ajarlah kami untuk mengerti jalan-jalan-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Mari kita saat ini bersatu hati berdoa bagi pergumulan jemaat di tempat ini. Berdoa bagi mereka yang membutuhkan pekerjaan ya Tuhan. Engkau Bapa yang mengasihi, Engkau Bapa yang peduli. Engkau yang mengerti setiap kebutuhan anak-anak-Mu ya Tuhan. Berkatilah setiap kepala keluarga di tempat ini dengan pekerjaan yang baik. Supaya kebutuhan dan keluarga yang terpelihara sempurna Tuhan. Berdoa juga Tuhan bagi mereka yang berbisnis dan sedang merintis usaha ya Tuhan Yesus. Engkau yang pegang kendali dan Engkau berkati ya Tuhan. Engkau jauhkan dari segala yang jahat. Supaya apa yang mereka rintis, apa yang mereka jalani boleh berjalan sesuai dengan harapan dan memberkati banyak orang. Kami juga berdoa Tuhan bagi mereka yang memiliki hutang ya Bapa. Engkau saja yang memberikan hikmat bagi mereka. Engkau yang membuka pintu-pintu berkat yang baru supaya mereka mampu Tuhan untuk dapat mengatasi masalah hutangnya dengan baik. Kami juga berdoa bagi mereka Tuhan yang mengalami rusak dalam hubungan, dalam keluarga ataupun yang lainnya Tuhan. Kau berikan anak-anak-Mu kerendahan hati ya Bapa, untuk mereka bisa saling mengampuni satu dengan yang lain ya Tuhan. Dan hubungan mereka kembali dipulihkan. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya ya Bapa, setiap anak-anak-Mu ini Tuhan ada dalam pemberian-Mu sempurna Tuhan. Berikan mereka kekuatan agar mereka boleh menjadi jemaat yang berkemenangan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kalau saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami rindu ya Bapa, kami boleh semakin serupa dengan Engkau dalam pikiran dan perasaan kami Tuhan. Supaya dalam menghadapi apapun situasi di dalam kehidupan ini Tuhan, masalah apapun, kami boleh Tuhan menyikapinya dengan baik dan benar ya Tuhan Yesus. Ubah dan bentuk kami Tuhan seperti yang Engkau mau ya Tuhan Yesus. Kalau sebentar ini kami akan mendengar firman-Mu, urapi dan berkati hamba-Mu, Pastor Yohanes Irawan yang Kau kirim ke tempat ini Tuhan. Pakai bibir mulut hamba-Mu Tuhan. Tutup bungkus kuasa dengan kuasa darah Yesus, supaya kebenaran firman Tuhan saja yang diberitakan di tempat ini ya. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya Tuhan ada sesuatu yang besar yang kami dapatkan lewat kebenaran firman-Mu. Berperkaralah di tempat ini dan beracara dengan sebebas-bebasnya ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, mari setiap kita yang siap mendengar firman Tuhan dan siap diubahkan, bersama katakan amin. Nothing else matters. Nothing in this world will do.
Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. Nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. The center of it all. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk saat-saat yang indah siang hari ini. Kami boleh berkumpul bersama, memuji, menyembah Tuhan. Teristimewa mendengar kebenaran firman-Mu. Roti kehidupan buat kami, air kehidupan buat kami. Firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Sepatah kata dari firman-Mu mengubah nasib hidup kami untuk selama-lamanya. Ya, jadi seperti apa yang Kau mau, apa yang Kau katakan Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Kalau kami menghidupi firman-Mu, menjalani Tuhan, Engkau yang berperkara dalam hidup kami. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bahkan apa yang belum pernah timbul dalam hati kami, belum pernah kami dengar dengan telinga kami, belum pernah kami lihat dengan mata kami, Engkau sanggup menyediakannya bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau Engkau berkarya penuh dan pengurapan-Mu yang mengajar kami Tuhan. Hanya dengan pengurapan Roh Kudus-Mu kami akan dimampukan memahami, mengerti, dan setia dengan setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Silakan duduk. Haleluya. Saya ingin menyapa jemaat NIC, semua bisa lambaikan tangannya. Shalom. Salam damai sejahtera Kristus bagi kita semua. Sukacita yang besar. Saya mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan juga di dalam khotbah di ibadah raya yang kedua hari ini. Nah, tema khotbah ibadah raya yang kedua ini saya beri tema memahami kebaikan Tuhan. Katakan sama-sama apa? Memahami kebaikan Tuhan. Harapan saya selesai ibadah ini kita pulang, kita bisa punya pemahaman yang benar tentang what is the goodness of God itu. Apa itu kebaikan Tuhan. Nah saudara, kita akan lihat sama-sama di dalam Mazmur 34 ayat yang ke-8. Saya yakin Bapak Ibu Saudara tidak asing dengan ayat ini. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Belum semua ya. Yuk baca dengan suara keras. 2, 3. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Amin. Nah Bapak Ibu, saya mendorong nanti di rumah, paling tidak nanti malam sebelum tidur, luangkan waktu untuk baca Mazmur 34 ini dari awal. Ya, baca dari awal sampai ayat yang terakhir. Mazmur 34 ini judulnya Dalam Perlindungan Tuhan. Yang menulis adalah Raja Daud. Daud ini menulis 73 mazmur. Dari 150 mazmur yang ada di Alkitab kita, 73 diantaranya Daud yang menggubah, yang menulis. Yang menarik saudaraku, dari 73 mazmur yang dibuat, ditulis oleh Raja Daud, sebagian besar itu karya-karya Daud ketika dia sedang dalam kesulitan. Bukan dalam keadaan yang baik, keadaan yang enak, tapi ketika Daud dalam kesulitan hidup. Dikejar-kejar Saul, ya, sembunyi dari satu gua ke gua yang lain. Atau saat dia jadi gembala, kambing domba ayahnya yang cuma 2-3 ekor, harus menghadapi singa, beruang, serigala yang mengancam domba-domba ayahnya, maka muncul Mazmur 23.
Lalu juga ada Mazmur 51, Mazmur pertobatan Daud karena dia jatuh dalam dosa dengan Batsheba. Nah, Mazmur 34 ini menarik, saudara. Nanti baca di rumah ya. Ini Mazmur yang digubah, ditulis oleh Daud ketika dia sedang dikejar-kejar oleh Saul, dia sembunyi di Filistin. Di negara Filistin. Dan dia pura-pura tidak waras. Pura-pura gila. Di hadapan Raja Abimelek. Ya. Nanti baca ceritanya di dalam 1 Samuel 21 ayat 10 sampai 15. Jadi ketika dia pura-pura gila karena dia takut juga. Sampai di Filistin nanti ditangkap, dibunuh juga. Dia lagi menyelamatkan diri, dikejar oleh Saul. Lalu dia sampai di Filistin, dia pura-pura gila. Maka diusir oleh Abimelek. Nah saudara, nanti kalau Anda baca, setelah itu Daud sembunyi di satu gua namanya Gua Adulam. 1 Samuel 22. Gua Adulam, saya pernah menulis buku judulnya Keluar dari Gua Adulam. Karena disitulah Daud kumpul dengan perampok-perampok, orang yang sedang dikejar penagih hutang, orang yang sedang sakit hati, kumpul bareng-bareng di Gua Adulam. Biasa ya manusia selalu cari komunitas ya. Ya kalau sakit hati cari teman yang juga sakit hati, bikin komunitas sakit hati. Ya, zaman saya sekolah dulu, waktu SMA, kalau nilai ujian dibagikan, terutama fisika, matematika, itu jarang saya dapat 7. Biasanya 5, paling banter 6 tuh sudah tumpengan, saudaraku. 4 gitu ya, aduh nilainya jelek-jelek. Apa yang saya lakukan saudara? Saya keliling, tanya sama teman-teman yang lain. Bahasa Jawanya tuh, kue entuk piro gitu ya. Kamu dapat berapa? Kalau ada teman yang bilang, aduh aku dapat 3, aku dapat 2. Ada damai sejahtera di dalam hati saya. Ya, rasanya tuh penderitaan saya jadi ringan gitu. Oh ada yang lebih parah ternyata saudara. Manusia tuh cari komunitas. Ya Pak ya. Kalau dengar temannya 9, sakit hati gitu. Gitu ya. Kalau semua kelas dapat 5, 4, 3, 6 paling banter. Wah seneng, oh podo, memang angel, susah soalnya enggak bisa gitu ya. Tapi yang paling repot kalau ada yang bagus, lalu ada yang jelek. Lalu kita ada di tengah-tengah. Kalau lihat teman-teman yang lebih jelek, rasanya tuh tenang hati ini saudara ya. Manusia selalu cari komunitas. Tapi Daud ini luar biasa ya, seringkali dalam keadaan seperti itulah lahir mazmur-mazmur yang luar biasa. Maka saya sering bilang begini, nanti di sorga, kalau kita ketemu Daud, kita mesti bilang terima kasih loh sama Daud loh. Bener saudara, bilang terima kasih sama dia. Gara-gara Daud susah, kita ini banyak dihibur tulisan-tulisan mazmurnya. Paham gak Bapak Ibu? Gara-gara Daud dalam kesusahan hidupnya. Nyawanya seperti telur di ujung tanduk. Tapi gara-gara semuanya itu, dia meluapkan curahan hatinya di dalam mazmur-mazmur yang hari ini kita nikmati sama-sama. Tanya semua manusia di dunia ini orang Kristen, kitab favorit mereka 90% akan bilang Mazmur. Dan sebagian besar ditulis oleh Raja Daud. Salah satunya ini yang kita baca. Ketika Daud sedang pura-pura gila supaya selamat. Supaya dia tidak dibunuh. Mazmur 34. Dan di ayat yang ke-8 ini menarik sekali. Dia berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Bayangkan, sedang dalam keadaan bahaya dia. Dia bukan mengeluh, dia bukan menyalahkan Tuhan, dia bukan bersungut-sungut, tapi dia justru bilang apa? Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Aneh kan saudara? Aneh kan?
Coba banyak orang kalau lagi stres, sekarang mungkin enggak menulis surat ya, tapi upload status di WA, tulis di Facebook. Please saudaraku, ya kita ini harus bijaksana. Yang baca itu macam-macam orang. Saya tuh pernah lihat ada status salah satu jemaat saya. Ya ini pakai bahasa Jawa ya, pakai bahasa Jawa. Dia bilang gini, kudu tak emplok weh. Ngerti gak saudaraku? Dia tuh lalu emojinya tuh merah yang orang marah. Kudu tak emplok tuh mau tak makan aja nih orang gitu kayaknya. Dia tuh marah gitu ya. Sempat saya WA loh, ada apa gitu. Karena kebetulan anak remaja ini ya, kamu ada apa? Saudara, ayo kita kalau ngalami apa-apa tuh jangan nyalain tombolnya yang negatif. Justru yang positif seperti Daud. Arahkan energimu, pikiranmu untuk hal-hal yang positif. Bukan yang negatif, saudara. Ya, kita juga nggak perlu flexing, pamer. Kalau lagi diberkati, lagi apa gitu ya. Nggak perlu juga sih, sewajarnya aja lah. Ini kita hidup di era yang seperti ini di mana setiap gerak-gerik kita bisa diketahui orang. Nah, kembali kepada apa yang kita bahas di sini. Daud berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbagailah orang yang berlindung kepadanya. Saudara, apa yang dapat kita pelajari dari Mazmur 34 ayat yang ke-8 ini? Yang pertama, saudara, kepercayaan kita kepada Tuhan yang baik harus mendahului apa yang kita lihat. Katakan sama-sama apa? Kepercayaan kita kepada Tuhan yang baik harus mendahului apa yang kita lihat. Saudara, kalau kita baca Mazmur 34 ayat 8 ini, ada yang aneh enggak menurut Bapak Ibu? Ada enggak? Kalimat pertama ini kalau kita jeli, agak aneh saudara. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Siapa di sini kalau makan langsung dikecap atau kita lihat dulu? Siapa yang enggak peduli Pak, pokoknya masuk mulut gitu ada? Angkat tangan? Enggak ada ya? Pasti kita lihat dulu. Apa ini? Oh, sayur bening, ayam goreng. Kita pilih nih, oh ada gurami bakar. Mau makan yang mana? Kita lihat. Baru kita kecap. Tapi Daud berani berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Ini yang pertama yang kita akan pelajari sama-sama. Saya tarik satu kesimpulan sederhana. Kepercayaan kita kepada Tuhan yang baik itu harus mendahului apa yang kita lihat. Kenapa saudaraku? Karena kita percaya Tuhan baik, kita pasti akan melihat kebaikan Tuhan. Sampai di sini Bapak Ibu Saudara bisa paham gak maksud saya? Kita harus punya satu understanding dulu, pengertian dulu. God is good, Tuhan itu baik. Lagunya Don Moen itu kan, God is good all the time. Ya kan? Biasanya kalau kita ditanya, God is good, apa? All the time. And all the time, God is good. Ini harus betul-betul masuk di dalam hati kita, saudara. Saya yakin karena Daud itu percaya Tuhan itu baik, maka dia nggak akan curiga bahwa apa yang Tuhan berikan dalam hidupnya pasti yang terbaik. Dan dari situ dia akan melihat kebaikan Tuhan. 2 Korintus 5 ayat yang ke-7 dikatakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Daud berani bilang begini karena dia punya apa? Pengalaman hidup pribadi dengan Tuhan. Kalau dia nggak punya pengalaman hidup pribadi dengan Tuhan, nggak mungkin. Nggak mungkin. Dia ngalamin sendiri bagaimana saat menggembalakan kambing domba ayahnya. Dia ngalami sendiri bagaimana mengalahkan Goliat. Dia ngalami sendiri perlindungan Tuhan saat dia dikejar-kejar oleh Saul untuk dibunuh. Dia ngalami sendiri. Dia sudah kecap itu.
Dia percaya God is good, Tuhan itu baik. 2 Korintus 5 ayat 7 ini bahasa Inggrisnya, for we walk by faith. Percaya itu iman, not by sight. Bukan dari apa yang kita lihat. Beda dengan prinsip di dunia ini, kita mesti lihat dulu. Yang penting kenyataannya. Betul? Tapi dengan Tuhan, kecap dulu, percaya dulu, engkau akan melihat. Kenapa saudaraku? Karena kita percaya Tuhan itu baik. Saya kasih contoh, misalkan Bapak Gembala Anda tiba-tiba memberi Anda sesuatu, lalu dia bilang begini, coba kamu tutup mata, Ini kamu ambil nih, di depanmu ada makanan, makan. Kira-kira Anda mau makan enggak? Siapa yang mau makan? Angkat tangan. 1. Yang lain? 2, 3. Saya enggak mau makan Pak, sebelum saya lihat, angkat tangan. 1, 2. Tolong yang tidak dengar, angkat tangan. Cari aman semua ya. Kenapa kok? Ya, adik kenapa kok mau makan? Kenapa? Enggak, pokoknya kenapa pada waktu Pak Daniel kasih kamu sesuatu, kamu enggak lihat, disuruh makan, kamu mau makan. Tadi kan kamu angkat tangan mau makan. Kenapa? Percaya. Ya, percaya Pak Daniel, gembala Anda enggak bakal kasih racun. Saya waktu siapin khotbah ini enggak sengaja, itu malam-malam itu selesai saya mesong gitu ya, istri saya ngajak makan bubur kacang hijau. Si abangnya itu nyalain lagu begini. Madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Siapa yang masih ingat lagu itu? Pasti lahir tahun 70-an, 60-an. Loh kok saya lagi persiapan begini? Tuhan gak bakal kasih racun, amin. Percaya, kecap dulu. Percaya, iman itu harus selalu yakin, mendahului semuanya. Bahwa Tuhan itu baik. Ingat ya saudaraku, percaya kita, iman kita itu menentukan. Kalau iman percaya kita selalu berkata begini. Karena pengalaman hidupmu, karena kesulitan yang kau alami. Tuhan gak adil, Tuhan gak mengasihi saya. Tuhan itu jahat. Saya kasih tahu ya, hidupmu gak akan tambah lebih baik. Karena firman Tuhan juga berkata, terjadilah sesuai imanmu. Kalau iman kita selalu berkata, mujizat itu kan zamannya di Alkitab dulu, Yesus hidup di dunia. Sekarang mah gak ada mujizat, jadilah sesuai dengan imanmu. Kita gak akan pernah ngalami mujizat Tuhan. Kalau iman kita selalu berkata Tuhan itu tidak adil. Lihat orang-orang yang selalu berpikiran begitu. Hidupnya terlunta-lunta. Jadi sesuai imanmu. Maka saya ingin berpesan kepada jemaat NIC di tempat ini. Apapun sekali lagi yang terjadi dalam hidupmu. Baik itu baik menurut pemandangan saudara. Atau itu tidak baik menurut pemandangan saudara. Tetap kita mau berkata, Tuhan itu baik. Tadi pagi saya cerita tentang Rick Warren ya. Gembala dari ribuan jemaat gereja Saddleback di California. Ketika anaknya bunuh diri, dia tetap berkata, Tuhan itu baik. Tidak mudah loh ngomong begitu di saat kita mengalami kesulitan hidup. Apalagi orang yang kita cintai meninggalkan kita. Untuk selama-lamanya. Tapi saya percaya di balik semua orang yang tetap yakin Tuhan itu baik. Satu kali akan melihat kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Roma 8:28 akan digenapi. Allahku turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Bagi setiap orang yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Yeremia 29 ayat 11. Aku tahu rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Bukan rancangan kecelakaan. Tapi damai sejahtera dan masa depan yang penuh pengharapan.
Kalau Anda tetap percaya Tuhan itu baik. Satu kali kelak kita cuma akan berkata, oh ini toh maksud Tuhan. Kalaupun engkau nggak bisa berkata, oh ini maksud Tuhan hari ini. Mungkin besok, mungkin lusa, mungkin sekian tahun yang akan datang. Atau kelak di dalam kekekalan kita baru mengerti semua. Karena kita ini cuma tahu apa yang ada di depan kita. Tapi Tuhan itu tahu akhir dari segala sesuatu sejak dari awalnya. Paham maksud saya? Ada yang tahu akhir segala sesuatu hidup kita ini seperti apa? Ada yang tahu. Tapi tahu nggak? Tuhan itu tahu. Sebelum kita tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Ini yang saya mau tekankan saudara. Maka Mazmur 118 ayat yang pertama berkata apa? Bersyukurlah kepada Tuhan. Bagian saudara dan saya bersyukur kepada Tuhan. Sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sekali lagi poin yang pertama. Kepercayaan kita kepada Tuhan yang baik harus mendahului apa yang realita hidup ini kita alami. Apa yang kalian lihat, kalian alami, apapun yang terjadi, tetap tanamkan dalam dirimu. Tuhan itu baik. Yang kedua, saudara, hidup kita harus digerakkan atas apa yang kita percayai, bukan yang kita lihat. Ya, percaya kepada janji Tuhan, berpegang pada firman-Nya, walaupun kenyataannya mungkin berbicara lain. Saya kasih contoh misalkan, ya mungkin gambarnya nggak terlalu bagus ya. Nah ini, apa ini saudara? Ini anak saya yang nambahin ya. Ini cerita tentang 12 pengintai yang diutus Musa untuk melihat tanah perjanjian. Ingat cerita itu ya? Kita nggak usah buka kisahnya ya, tapi saya yakin tahu di mana 10 pengintai pulang kasih report, dalam bahasa Inggris jelas bad report, laporan yang jelek. Orang-orang Kanaan itu besar-besar, raksasa-raksasa, kita ini belalang, kita nanti dimakan habis. Kesimpulannya kita nggak mungkin menang, kita pasti kalah. Wah, mereka ngomel bersungut-sungut. Sampai-sampai mereka mau melempari Musa dengan batu. Mereka selalu berkata apa? Lebih baik kita pulang ke Mesir aja. Kenapa kamu mesti bawa kami keluar dari Mesir? Berapa kali mereka juga mengingat-ingat makanan yang mereka makan di Mesir. Semangka, bawang prei, mungkin ada bawang bombay. Apalagi lah saudara. Heran saya saudaraku. Benar ungkapan yang berkata lebih mudah mengeluarkan tubuh mereka dari Mesir daripada mengeluarkan Mesir dari dalam tubuh mereka. Mesir aja yang diingat-ingat, padahal di Mesir mereka diperbudak. Tuhan mau kasih the promised land, tanah perjanjian yang limpah dengan susu dan madunya. Diberkati Tuhan luar biasa. Tapi begitu lihat kenyataannya, musuh yang besar, mereka takut. Tapi beda dengan Yosua dan Kaleb. Mereka tetap percaya Tuhan yang berjanji itu setia. Maka dari yang keluar dari Mesir, hanya Yosua dan Kaleb yang masuk ke tanah perjanjian. Karena mereka digerakkan bukan apa yang dia lihat. Tapi apa yang dia percayai. Amin. Saya nggak tahu apa yang Bapak Ibu Saudara alami hari ini. Yang lihat toko sepi, itu yang kelihatan. Tapi kalau kita hidup dengan iman, aku percaya Tuhan sedang kumpulkan pembeli untuk datang ke tokoku. Tokoku diberkati Tuhan. Atau bisa jadi Anda terlalu sibuk selama ini sampai lupa baca firman Tuhan. Tuhan kangen sama Anda, dibuat sedikit sepi supaya punya waktu untuk baca firman Tuhan. Maybe. Ya, mungkin aja saudara. Tapi jangan kita tertipu dengan apa yang kita lihat Bapak Ibu. Ya, kita ini harus digerakkan oleh apa yang kita percaya. Hari ini kita lihat anak kita nakal, bandel. Aduh. Nggak tahu saya pernah cerita di sini enggak ya.
Anak saya yang nomor 1 itu dulu orang bilang hiperaktif lah apa. Saya pernah angkat anak saya yang nomor 1. Angkat saking, itu untung gak ada setan lewat banting gitu. Enggak saudara gue, tak angkat. Saya teriak, serius saya teriak sekenceng-kencengnya. Saya tuh lagi duduk, lagi baca buku gitu. Wah lari dari belakang saya, ditarik buku. Wah, lari lagi, tak angkat. Wah gitu saudara. Umur 3 tahun, wah, saya angkat sudah. Untung gak ada setan yang bisikin, saya banting itu anak. Waktu berlalu. Anak saya sekarang umur 24 tahun. Lulus dari Undip cum laude. Dan dia jago main musik. Sekarang sudah jadi asisten buat saya. Dan dia tuh tahu nada suara saya. Papa mau nyanyi lagu ini. Oh ya Pak, kunci ini. Bahkan lagu baru itu dia dengerin sebentar itu udah bisa dia. Sampai dulu yang ngajarin anak saya lewat semuanya. Ya denger sekali itu dia udah tahu. Kemarin ada ulang tahun gereja satu sinode besar di Jakarta. Departemen anak ya dari sinode itu ulang tahun, ribuan guru sekolah minggu kumpul semua. Lalu mengundang salah satu grup band di kota Semarang, grup band rohani. Lagunya kalau saya sebutkan pasti saudara juga tahu lagu itu cukup populer. Nggak tahu gimana pemain keyboardnya, nggak bisa. Anak saya yang diajak. Dipilih anak saya yang ngiringin. Ya, ini semua anak saya ini yang bikin. Papanya gaptek, saudara. Ya, saudara. Waduh, saya bersyukur. Saya tidak hidup dari apa yang saya lihat. Begitu orang bilang hiperaktif. Saya tolak, tidak. Anakku hebat, anakku sempurna, anakku luar biasa. Ya, saudara, jangan digerakkan, dipengaruhi dengan apa yang kita lihat. Tapi percaya akan janji Tuhan. Ada yang sedang khawatir hari-hari ini. Karena engkau terlalu fokus dengan apa yang kamu rasakan dan apa yang kamu lihat. Padahal firman Tuhan berkata, serahkan segala khawatirmu kepadaku. Aku Tuhan yang akan memelihara engkau. Amin. Amin yang gak yakin, amin. Coba colek tetangga kanan kirimu, Bu, jangan khawatir. Tenang, Pak, jangan khawatir. Lalu tetangganya bilang juga, lu juga, jangan ngomong doang. Ya, ingat cerita Daud dan Goliat enggak? Wah, semua pasti tahu. Coba kalau Daud, ya, lihat Goliatnya gede. Ya, wah, next slide gambar. Wah, ada gambar. Nah, coba. Kalau Daud digerakkan dengan apa yang dilihat, kenyataan realita, enggak bakal berani dia. Tapi dia didrive, digerakkan oleh percayanya. Paham gak sih Bapak Ibu? Jangan Anda terpengaruh. Provokasi dari iblis. Malah pemikirannya Daud ini luar biasa. Tidak tertulis ya, tidak tersurat tapi tersirat. Makin gede, puji Tuhan. Makin gampang kena. Logis gak? Ayo, mana yang lebih mudah? Nembak semut atau nembak gajah? Bersyukur tambah gede masalahmu, tambah gede mujizat yang terjadi dalam hidup kita. Bersyukur. Kalau pilek sembuh, ya puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Tapi coba saya punya teman, anaknya berbulan-bulan di Singapura, habis miliar saudaraku. Kanker darah leukemia, dokter Singapura pun give up, angkat tangan. Mujizat Tuhan, sembuh. Bulan lalu saya ketemu sama si Om ini. Panggil saya, Yohanes sini. Ini anakku, saya lihat, Om puji Tuhan. Merinding saya. Karena sudah lunglit, tahu lunglit, balung sama kulit. Udah kurus kering anaknya udah mau mati. Seger lagi. Beda kan? Pilek sembuh sama kanker stadium 4 sembuh. Beda ya saudara ya.
Tapi saya enggak berdoa supaya kita punya masalah besar dulu, enggak perlu. Tapi kalau hari ini kita harus hadapi problem yang besar, jangan lari. Jangan terpengaruh. Kita punya Tuhan yang besar. Amin. 2 Korintus 4 ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan, katakan sama-sama apa? Adalah sementara. Sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Sekarang ini seandainya di dompet Bapak Ibu tinggal uang Rp20.000. Padahal ini bulan November masih lama nih. Ya, nggak ada duit kan. Kosong ya berarti dompet kita ya, anggap aja kosong ya, 20.000 bisa apa di Bekasi? Kelihatan ya, dompet kalau kosong kelihatan nggak dibuka gitu, kelihatan nggak kosong. Yang kelihatan itu sementara Bu, percayalah awal Desember gajian pasti isi lagi. Loh gitu loh saudara ya, ya sementara, percaya sementara, yang kelihatan sementara. Katakan sama-sama apa? Yang kelihatan sementara. Ya. Yang kelihatan itu sementara, tapi yang tak kelihatan itu kekal. Ini penting, saudara. Jangan digerakkan oleh kenyataan. Jangan turunkan standar firman Tuhan supaya jadi seperti kenyataan hidupmu. No. Tarik kenyataan hidupmu hari ini. Apapun yang terjadi. Supaya realita firman yang digenapi. Jangan turunkan standar firman demi kebenaran pribadi kita. Tapi tarik semuanya ini. Apa yang kita rasa, kita lihat, kenyataan baik, tidak baik, manis, pahit. Sampai jadi seperti firman Tuhan. Itu yang betul saudara. Yang ketiga saudaraku, yang terakhir. Janganlah bersandar kepada pengertian sendiri. Amsal 3 ayat 5. Amsal 3 ayat 5 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Dari terjemahan bahasa Indonesia masa kini, BIMK dikatakan percayalah kepada Tuhan dengan sepenuh hatimu dan janganlah mengandalkan pengertianmu sendiri. Jadi kalau kita percaya sama Tuhan harus dengan segenap hati, dengan sepenuh hati, bukan seperempat hati, separuh hati kita, tapi sepenuh hati. Dan tidak bersandar pada pengertian kita sendiri atau jangan mengandalkan pengertianmu sendiri. Saya kasih contoh ya, ini banyak kesalahan di antara orang Kristen yang menurut saya perlu diluruskan. Kalau dikasih kesempatan, siapa mau bersaksi? Oh, saya mau bersaksi. Saya berdoa supaya punya mobil baru. Puji Tuhan, minggu lalu Tuhan berkati saya bisa beli mobil baru. Lalu kemudian kita berkata apa? Tuhan itu baik. Pertanyaan saya, ada enggak orang-orang Kristen di sana-sana di belahan bumi dunia ini saudaraku, yang juga sedang berdoa cari mobil, dapat mobil, tapi belum dapat mobil. Ada enggak menurut saudara? Ada dan banyak. Apakah kita mau berkata bahwa Tuhan itu jahat bagi mereka? Apakah kemudian kita berkata, oh Tuhan tidak baik? Hanya karena kita diberkati lalu kita berkata, Tuhan itu baik. Bisa enggak hari ini sekalipun doamu belum dijawab, kita akan tetap berkata Tuhan itu baik. Saya malah menunggu mereka yang mungkin belum dikabulkan doanya, tapi tetap berani bersaksi. Tetap berani bersaksi. Saya tidak khawatir. Saya akan tetap lewati semuanya ini. Saya percaya Tuhan menyertai saya. Aku pasti bisa. Aku pasti menang. Tuhan pasti buka jalan. Dan saya mau tetap bersaksi. Tuhan itu baik. Tuhan cari orang-orang Kristen seperti itu, saudara. Kalau Anda diberkati banyak duit, dapat jawaban doa-doa kita. Tuhan itu baik. Bahasa Jermannya,
akeh tunggale, saudaraku. Tahu nggak, saudaraku? Banyak orang begitu juga bisa, nggak usah jadi orang Kristen. Ya. Lalu saya juga sering mendengar ada orang Kristen yang sedang mengalami musibah, mengalami satu masalah. Kadang orang begitu cepat menghakimi. Kamu sih kurang doa. Pernah dengar gitu? Kamu kurang puasa sih. Kamu kurang baca firman. Berapa kamu baca firman? Oh 3 pasal sehari. Kurang 30 pasal. Apakah seperti itu Tuhan kita? Hanya gara-gara kita lupa doa 1 kali. Lalu Tuhan kasih musibah sama kita. Saya mau tanya, ada enggak di luar sana orang yang tidak pernah berdoa dan hidupnya fine-fine saja hari ini? Banyak. Saya katakan ini bukan berarti kita tidak perlu berdoa. Tapi saya ingin kita punya pemahaman yang benar tentang kebaikan Tuhan. Jangan sempit, jangan pakai pengertian sendiri. Sama seperti anak kalau pergi pamit sama orang tuanya. 1 kali dia lupa pamit sama orang tuanya. Saya mau tanya orang tua di sini, apakah lalu kita marah sama anak kita? Lalu mengutuki anak kita, biar aja nanti mengalami kecelakaan. Ada orang tua seperti itu? Itu orang tua gila, saudara. Sama. Sama. Jadi jangan berkata karena kita kurang doa, kurang. No. Bukan itu. Kita memang harus berdoa. Dan kita berdoa, baca firman, beribadah. Bukan semata-mata supaya kita diberkati, bukan karena semata-mata supaya kita dilindungi. Tapi percayalah bahwa Tuhan sudah memberkati kita. Berdoa itu bukan karena kita perlu sesuatu dari Tuhan. Doa itu harus jadi bagian ekspresi cinta kita kepada Tuhan. Kalau Anda makin tambah banyak berdoa, tambah setia beribadah, percayalah Tuhan enggak tambah cinta sama saudara. Tapi semakin Anda setia beribadah, semakin Anda setia melayani, semakin Anda setia berdoa, itu tandanya Anda semakin mencintai Tuhan. Tuhan gak bisa tambah cinta sama kita atau kurang cintanya sama kita. Bahkan anak yang terhilang sekalipun, ketika dia pulang, si bapak itu tidak menghakimi, kembalikan dulu semua harta yang sudah kamu habiskan. Alkitab berkata dipeluk, dicium, dibuatkan pesta. Karena kita hidup ini semua karena anugerah Tuhan. Kalau kita punya perspektif yang benar tentang pemahaman tentang kebaikan Tuhan ini, kita enggak gampang menyalahkan Tuhan. Kira-kira bulan Februari tahun 2019 saya dengan istri mengalami kecelakaan yang nyaris membawa nyawa kita bisa hilang. Singkat cerita aja, kita pulang dari Surabaya, ban kami selip mobil kami karena kita masuk di daerah yang hujan. Jadi ini kita jalan terus tiba-tiba hujan, mobil kami dibanting suruh. Saya cuman waktu itu pegang tangan istri saya setelah keluar gitu ya. Hujan, kita payungan di tol nih sudah, mobil udah gak bisa jalan, keluar asapnya jadi kita agak minggir ya. Cuman sayangnya gak ada yang foto saudara. Terus gak ada yang ngiringin lagu. Yang hujan turun lagi. Sayangnya gak punya momentum itu. Kita gandengan. Saya cuma minta maaf sama istri saya. Ya, karena hampir nyawa kita melayang. Saudara, saya gak salahkan Tuhan. Tapi kita berdua doa, kita minta ampun sama Tuhan, ada hal mungkin yang kurang berkenan. Tapi saya enggak mau berkata Tuhan itu jahat. Apapun yang terjadi, Tuhan selalu turut bekerja untuk kebaikan kita. Injil Yohanes berkata begini, apa yang aku lakukan sekarang kamu tidak tahu, tapi kelak kamu akan mengetahuinya. Tunggu sampai kelaknya itu akan terjadi dalam hidup kita. Amin, saudara. Saya berdoa kita pulang dari tempat ini bawa satu pemahaman yang benar. Bahwa kebaikan Tuhan tidak bisa kita ukur dengan pengertian kita sendiri. Daud, apapun yang dia alami, dia berani berkata, kecaplah
dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang-orang yang berlindung kepadanya. Amin. God bless you. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Saya mau simpulkan ya. Yuk, penting untuk kita perhatikan apa yang kita percayai, kita pikirkan. Jangan pakai pengertian kita sendiri. Itulah sebabnya mengapa membaca firman Tuhan, dengar khotbah, doa, dengar nasihat gembala, dan perlu pembimbing rohani dalam hidup ini. Ini sekali lagi yang pertama, kenapa Daud berani berkata kecap dulu baru lihat. Ingat, kepercayaan kita kepada Tuhan yang baik harus mendahului apa yang kita lihat. Jangan menuntut untuk kita lihat dulu, tapi kecap dulu, percayalah Tuhan gak pernah kasih yang buruk sama kita. Yang kedua, hidup kita harus digerakkan atas apa yang kita percayai, bukan yang kita lihat. Dan yang ketiga, jangan bersandar pada pengertian sendiri. Kita minta hikmat Tuhan untuk segala perkara yang terjadi dalam hidup kita. Pasti ada kemuliaan di balik semua pergumulan yang kita alami hari-hari ini. Mari kita nyanyikan pujian ini. Yesus, Kau sungguh baik. Haleluya, kita bangkit berdiri sama-sama. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita beri tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Lebih sungguh-sungguh lagi. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidup kami hari-hari ini Tuhan, dari dasar hati kami yang paling dalam kami mau tetap berkata, Engkau Tuhan yang baik.
Ampuni kami yang kadang tidak bisa memahami apa yang sedang Kau kerjakan dalam hidup kami Tuhan. Karena pikiran kami terbatas, emosi kami terbatas, perasaan kami terbatas. Engkau tetap Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Engkau berkuasa atas hidup kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami, keluarga kami, bisnis kami, pelayanan kami, gereja kami. Di tempat ini seperti di sorga. Dan hidup yang ada saat ini kami hidup bagi Kristus. Mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Ampuni kami seringkali kami membatasi kebaikan Tuhan dengan pemikiran kami sendiri, pengertian kami sendiri. Tapi siang hari ini kami mau mengerti bahwa apapun yang terjadi, kebaikan-Mu melampaui hikmat manusia kami. Roh Kudus yang menolong kami untuk kami boleh mengalami, mengerti apa yang jadi rencana Tuhan dalam hidup kami. Seperti yang Kau kehendaki Tuhan. Terima kasih Bapa, berkat-Mu atas gereja NIC di tempat ini. Pastor Daniel dan Ibu Jenny, dan semua staf penggembalaan, Pastor Albertus dan semua teman-teman yang lain melayani di sini. Semua kami boleh bergandeng tangan melayani bersama-sama. Menegakkan kerajaan Allah di muka bumi untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Semua yang diberkati katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, silakan duduk. Shalom NIC Fam, selamat datang di Ibadah NIC Indonesia. Untuk yang baru pertama kali hadir, welcome home. Kami senang sekali menyambut Bapak Ibu Saudara sekalian di tempat ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum memiliki gereja lokal, kami berharap NIC bisa menjadi rumah rohani untuk kita semua. Sunday service dimulai pada jam 9.30 dan 11.30. Untuk ibadah tengah minggu, setiap hari Kamis pukul 7 malam. Kami harap Bapak Ibu berkesempatan hadir untuk bertumbuh bersama dalam iman percaya kepada Yesus Kristus. Buat teman-teman Youth, ibadah Youth akan diadakan di minggu kedua dan minggu keempat di bulan November di jam 3 sore. Yuk teman-teman yang dari SMA, kuliah, hingga profesional muda, mari berkumpul bersama di NIC Youth Service. Selain itu, kita juga ada Sports Day. Teman-teman boleh mengunjungi Guest Lounge yang ada di depan untuk pendaftaran dan informasi lebih lanjut. Dan untuk Bapak Ibu Saudara yang rindu melayani, terutama di bidang multimedia, Kids Church, pendoa, dan pemain musik, dapat mengunjungi Guest Lounge yang ada di lobi. Di sana juga Bapak Ibu Saudara bisa bertanya lebih lengkap seputar NIC. Yang tidak kalah penting, jemaat yang ingin dibaptis, baptisan akan dilakukan di bulan Desember, tepatnya di tanggal 21 Desember 2024. Dan pembekalan pembaptisan akan dilakukan di tanggal 15 Desember 2024. Untuk formulir pembaptisan dan pendaftaran jemaat bisa langsung menuju Guest Lounge. Hari Natal sudah dekat. Buat semua jemaat NIC akan merayakan Natal bersama-sama di tempat ini pada tanggal 8 Desember 2024. Selain merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus, akan ada special performance dari Praise and Worship NIC, drama musikal, dan performance lainnya. Perayaannya akan diadakan mulai pukul 9.30 dan jam 1 siang, bertempat di NIC Hall ini. Jangan lupa ajak saudara, teman-teman, dan tetangga kalian ke tempat ini. Let's celebrate Christmas together! Sekian weekly news dari NIC, terima kasih and God bless you! Haleluya. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh pemberitaan firman pada siang hari ini. Siapa yang diberkati oleh Tuhan? Haleluya.
Luar biasa firman yang disampaikan oleh hambanya Pastor Yohanes Sirawan. Sungguh firman yang benar-benar memberikan kekuatan buat kita semua. Walau apapun pergumulan kita, walaupun apapun masalah di depan kita. Mungkin kita merasa letih dan lesu. Tapi di dalam firman-Nya dikatakan bahwa kita harus hidup oleh percaya. Iman percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan selalu mendatangkan berkat dan rancangan yang baik buat kita semua. Amin. Dan jangan pernah lupa untuk selalu bersyukur. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Ya, terima kasih Pastor Yohanes Sirawan yang sudah menjadi berkat buat kami semua pada siang hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati lebih lagi di dalam pelayanan. Tuhan memberkati dalam keluarga dan pekerjaan. Terima kasih. Ya, saya ingin bertanya, apakah ada yang baru pertama kali hadir pada ibadah siang hari ini di NIC? Kalau boleh angkat tangannya. Nggak ada ya, semuanya jemaat setia, beri tepuk tangan juga dong. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir pada ibadah siang hari ini. Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Dan ada pengumuman bahwa ibadah youth pada pukul 3 sore hari ini, anak-anak muda, dewasa muda, dan juga profesional muda berkumpul bersama pukul 3 sore. Yuk, mana yang mau hadir di dalam komunitas anak-anak muda yang dahsyat di dalam Tuhan. Selagi muda harus penuh dengan semangat dan komunitas di dalam Tuhan. Amin. Ya. Dan Bapak Ibu Saudara, NIC mengadakan baptisan air pada bulan Desember, tepatnya di hari Sabtu pada tanggal 21 Desember, dan pembekalan baptisan dilakukan pada hari Minggu tanggal 15 Desember. Bagi jemaat yang ingin dibaptis dapat mendaftarkan diri kepada volunteer kami yang nanti berada di guest lounge. Dan juga sekali lagi diingatkan bahwa Natal kita akan merayakan Natal bersama-sama pada tanggal 8 Desember yang diadakan 2 kali pada pukul 9.30 dan pada pukul 1 siang. Ya, Bapak Ibu Saudara, seperti biasa cara memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dengan mengisi amplop yang ada di hadapan Bapak Ibu sekalian dan kemudian memasukkannya ke dalam kotak persembahan yang berada di pintu keluar, dan juga dapat melakukannya dengan cara men-scan barcode yang ada di belakang amplop dan juga dengan cara transfer. Mari kita berikan kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan melalui persembahan kita. Demikian pengumuman dan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, mari kita siapkan persembahan kita buat Tuhan. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. In every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Bapak dan Ibu, belajar sesuatu hari ini. Firman yang dibawakan oleh Pak Yohanes Sirawan di siang hari ini, kita harus bisa percaya kepada Bapa kita yang di surga tanpa harus melihat. Jadi kita harus percaya sepenuhnya tanpa harus kita melihat, karena kita percaya bahwa Tuhan itu adalah baik dan Tuhan itu sangat baik buat kita. Walaupun kita terkadang kita yang tidak baik. Satu pembelajaran yang indah supaya kita dalam menghadapi masa-masa saat ini kita bisa bergerak dengan penuh kepercayaan kepada Tuhan Yesus. Bapak dan saudara sekalian, tidak ada jemaat yang baru. Saya akan langsung doa persembahan saja. Mari kita bangkit berdiri dan kita angkat persembahan kita bersama-sama. Saya berdoa untuk Bapak dan Ibu Saudara semua, dan kita akan aminkan setiap kalimat doa yang Bapak imani.
Bapa di surga, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat, yang rindu untuk memberi dengan sukacita untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Hamba berdoa untuk setiap umat-Mu di tempat ini, biarlah apa yang mereka tabur akan mereka tuai berlipat kali ganda. Bahkan janji Tuhan, sepanjang mereka tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, jalan mereka akan terus naik bukan turun, mereka akan menjadi kepala dan bukan ekor. Apa yang mereka kerjakan akan dijadikan berhasil oleh Tuhan. Bahkan kemanapun mereka melangkah, mereka akan selalu beruntung. Hamba berdoa, biarlah pengirikan mereka akan penuh dengan gandum dan tempat pemerasan mereka akan kelimpahan akan anggur dan minyak. Biarlah hidup mereka dijauhkan dari belalang-belalang yang ingin menggerogoti hasil pekerjaan mereka, sehingga mereka tidak miskin, tidak gagal, tidak rugi, tidak bangkrut, tidak alami resesi ekonomi, bahkan segala kutuk akan menjauh dari umat kepunyaan-Mu ini. Hamba berdoa biar umat-Mu ini selalu unggul dalam bidang mereka masing-masing. Mereka dikelilingi oleh orang-orang yang baik, orang-orang terhormat, orang yang berhasil, bahkan promosi demi promosi datang dalam kehidupan mereka. Mereka selalu aman, tidak celaka, tidak sakit-sakitan. Rasa takut dan khawatir tidak lagi pada mereka, karena mereka sadar dan percaya mereka memiliki identitas sebagai anak-anak dari Allah yang maha tinggi, Allah yang telah menyediakan segala sesuatu dengan ajaib. Allah yang selalu berperang bagi setiap pergumulan mereka, bahkan Allah yang memberikan mereka rumah di bumi dan di surga. Silakan turunkan tangan, kita akan tutup dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas firman yang Tuhan telah taburkan bagi kami semua. Dan kami percaya bahwa kami akan tetap percaya walaupun kami tidak melihat apapun juga. Ajar kami terus untuk percaya dan semakin mendalam akan kepercayaan kami akan Engkau Tuhan. Dan biar Engkau sendiri yang mengajar kami, Roh Kudus-Mu yang selalu mengingatkan diri kami. Sehingga hari lepas hari karakter kami akan semakin diubahkan, karakter kami akan semakin disempurnakan oleh Tuhan. Sehingga setiap saat kami tetap dalam perkenanan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus. Biarlah Engkau akan memberkati kami, Engkau akan pulangkan kami ke tempat kami masing-masing dalam kondisi yang baik. Kami tidak akan celaka dan kami akan terus diberkati Tuhan berlipat-lipat kali ganda. Bapak dan Ibu sekalian, ibadahlah selesai, mari kita angkat tangan kita untuk terima berkat. Berkat kasih karunia Allah Bapa di surga, dengan cinta kasih Tuhan Yesus, anak yang tunggal Tuhan kita, dan dengan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita mulai siang hari ini sampai Maranatha Tuhan jemput kita di atas awan-awan. Kita semua katakan yang terima berkat kasih karunia, kita katakan amin. Jatuh the Lord, holier than I see. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati.